Media sosial dan generasi anak dan remaja. Kini hampir semua orang tua mulai sadar bahwa anak-anak mereka berubah di tangan sosmed. Namun seberapa besar pengaruh sosial media dan apakah anak Anda telah menjadi sasaran sebuah kekuatan yang dibalik sosial media tersebut? Seorang ahli bidang digital, Jarun Lanier, dalam film dokumentasi The Social Dilemma mengatakan seperti ini. Jika kamu tidak membayar untuk produknya, berarti kamu adalah produknya. Realitanya adalah bahwa anak-anak kita adalah produk yang sedang diperjualbelikan oleh perusahaan social media yang semakin powerful. Instagram, Facebook, dan TikTok antara lain dapat memberi anak dan remaja efek seperti narkoba. Bahkan kini TikTok disebut sebagai fentanyl digital yang terus disuntik bahkan hampir tidak bisa lepas dari genggaman seseorang. Di Indonesia terdapat 167 juta pengguna aktif media sosial atau setara dengan 60% dari populasi kita. Ada orang tua yang menyangka bahwa saat dia memberi smartphone kepada anak-anaknya, bahwa anaknya kini memiliki akses kepada dunia. Sementara terbalik, yang terjadi adalah justru dunia yang memiliki akses kepada anak-anak kita. Generasi anak dan remaja semakin bebas menggunakan media sosial. Mereka selfie, upload foto dengan filter, memakai berbagai aplikasi, mulai mempercantik diri, membuat kulit tampak mulus, membentuk tubuh ideal sebagai standar kecantikan, membuat mereka terjerat mengikuti pandangan dari ikon hati dan jempol yang diberikan oleh media sosial. Dunia seakan-akan abai dengan berbagai konsekuensi negatif. The American Psychological Association baru-baru ini merilis studi mereka tentang penggunaan media sosial. Terkait konten seputar kecantikan dan penampilan, ditemukan bahwa remaja perempuan yang rasa tidak puas dengan bentuk tubuh membandingkan diri karena memenuhi standar kecantikan yang sebenarnya tidak realistis. Sehingga membuat mereka merasa tidak berharga, merasa itu sampai gangguan makan dan gejala depresi yang mereka alami. Indonesia menduduki posisi tertinggi di dunia dengan rata-rata durasi online adalah 6 jam setiap harinya. Berdasarkan data AI laporan State of Mobile 2024. Sedangkan untuk penggunaan media sosial sendiri sekitar 3,2 jam per hari menurut laporan We Are Social Media. Mereka menghabiskan waktunya dengan sosial media tanpa pengawasan yang tepat. Apakah anak-anak kita pada akhirnya mendapatkan dan memiliki nilai diri yang dibentuk oleh dunia media sosial atau orang tua yang mengambil peranan dalam memegang kendali untuk setiap nilai yang diterapkan bagi pertumbuhan jasmani dan rohaninya? Kembali lagi pertarungan ini ditentukan oleh orang tua. Medan pertempuran adalah keluarga. Dan bila orang tua tidak memiliki nilai yang jelas dan prinsip yang kuat, pada akhirnya anak-anaknya akan menjadi korban dari culture. Faktor penentu adalah seorang ayah atau orang tua Kristen yang menyadari tanggung jawab yang mereka miliki sebagai yang diberikan oleh Tuhan. Anak kita menjadi anak yang mengasihi Tuhan, yang hidupnya menjadi berguna, berkat untuk komunitas, dan itu semua terjadi karena diajarkan oleh orang tua. Ingat, manusia adalah peniru yang ulung. Kalau kita tidak melatih anak kita, ada algoritma, ada sosial media, ada orang lain, ada kecerdasan lain yang akan melatih mereka. Yang pasti anak kita akan belajar dan meniru sesuatu. Nah, bersama dengan kita hari ini adalah seorang Pastor Christopher Tapi Heru. Dia adalah pastor yang aktif di media sosial dan membagikan nilai-nilai kebenaran di generasinya. Halo Christopher. Hai, Pak Mark. Ya, selamat datang di Cahaya Bagi Negeri. Ya, thanks for having me. Ya, pertanyaannya Pak, apakah ada harapan untuk generasi ini yang dibawa pengaruh yang
sangat fantastis ya daripada media sosial, karena menurut saya orang tua tidak menyadari ada kekuatan yang begitu besar untuk mencuci otak mereka, dan anak yang dibawa pengaruh itu tentu saja mereka tidak sadar bahwa mereka sedang dilatih oleh algoritma. Ya, kira-kira kita mau kemana ini dengan keadaan seperti ini, Christopher? Ya, bicara tentang apakah masih ada harapan, dalam Yesus saya percaya selalu ada harapan ya. Tapi harus disadari bahwa sebagai orang tua, tugas kita untuk menjadi semacam social media influencer Kristen untuk mempengaruhi anak-anak kita. Membawa Yesus kepada mereka, karena problem dimanapun selalu sama. Kita susah bawa orang kepada gereja, ke gereja, jadi kita bawa gereja ke orangnya. Dan berkaitan dengan harapan yaitu Yesus Kristus, kita harus bawa Yesus kepada anak-anak kita. Dan it is safe to say, bukan bermaksud berlebihan atau gimana ya, kita adalah harapan bagi generasi ini. Saya setuju sekali ya bahwa yang adalah harapan bagi generasi anak itu sebenarnya adalah orang tua, karena orang tua kan yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Jadi yang seharusnya yang membina, menuntun, mengajar, melatih sebelum yang lain adalah papa dan mamanya. Dan papa dan mamanya karena dia terima mandat tanggung jawab itu dari Tuhan, kan dia tidak bisa juga menuntut guru di sekolah atau sekolah Kristen atau gereja atau guru sekolah minggu. Jadi saya sangat setuju dengan itu. Sekarang saya mau tanya sama Christopher, kira-kira menurut Christopher, sejauh mana nilai atau standar kebenaran itu merosot di generasi ini dibanding generasi yang lalu oleh karena dampak social media? Apakah itu hanya case by case atau ini sesuatu yang rata-rata terjadi? Ya, saya rasa setiap generasi punya tantangan itu ya. Bagaimana kebenaran, nilai kebenaran itu diserang oleh apa yang mereka sebut atau kita anggap sebagai kemajuan teknologi atau kemajuan zaman. Ya, dan tiap generasi mengalami problem itu. Buat saya sejauh mana nilai itu turun ya sejauh kita membiarkan nilai-nilai itu atau standar-standar itu mempengaruhi mereka atau generasi yang sekarang. Atau kita perangi dengan selalu berusaha memberikan pengertian untuk meyakinkan anak-anak kita bahwa nilai-nilai itu tidaklah benar. Nilai-nilai yang sedang disemburkan ya oleh pressure itu, yang ada apapun kemajuan zamannya. Dan kita yang bertugas sebenarnya untuk meyakinkan mereka bahwa nilai-nilai itu tidak benar, dan kita harus terus berupaya untuk meyakinkan bahwa nilai-nilai firman Tuhanlah yang benar. Dan ini sekali lagi tugas kita untuk meyakinkan mereka bahwa nilai yang kamu dengar, yang kamu lihat nih, itu bukan kebenarannya. Kebenaran selalu berasal dari firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Ya, betul sekali. Kita lihat bahwa ada kecenderungan ya orang tua memberi anak mereka akses kepada gadget di umur yang semakin muda. Saya ingat 2 tahun yang lalu saya ada di Maluku. Saya ingat sekali ya, saya ada di coffee shop. Anak-anak kumpul di situ karena mereka mau pawai. Mereka mau pawai merayakan ulang tahun kota Ambon yang ke-400 sekian. Terus saya ada di situ karena saya salah satu pembicara. Lalu saya lihat di kafe itu satu hal yang saya seperti tertemplak, karena setiap anak, maunya dari SD, SMP, SMA, semua anak di coffee shop itu, dan ada puluhan, itu mereka semua pegang HP. Mereka pegang HP dan itu biar di umur yang masih 7, 8, 9 tahun dia udah pegang HP. Dan itu seperti prestasi, itu sesuatu yang prestigious bahwa dia punya HP dan HP-nya bagus. Sehingga muncul kesan di saya bahwa ini ada satu trending sekarang bahwa semakin muda seorang anak sekarang menerima HP dari orang tuanya. Kira-kira dari Christopher sendiri, orang tua seharusnya sepantasnya memberi anaknya akses ke HP mulai dari umur berapa ya? Ya, sebenarnya sejauh mereka bisa
udah bisa apa ya, belajar untuk berhenti ya. Misalnya pengendalian diri, kalau buat saya, kalau pengendalian dirinya masih rendah di usia tertentu ya saya rasa idealnya mestinya belum dipercayakan untuk pegang itu ya. Cuman kerap kali sebagai orang tua kita tergoda untuk buat mereka tenang dan nggak berisik dan nggak ribut dengan cara ya kita kasih itu gitu kan, nonton atau apa gitu. Dan itu kadang saya lihat bahkan dalam kehidupan saya, ya kerap kali salah kita sendiri sih. Hmm. Kita berupaya membuat mereka nggak gangguin kita dalam tanda kutip ya. Kita mungkin lagi ngerjain sesuatu dan akhirnya ini yang diberikan. Tapi apa ya? Udah sangat berubah banget pandangan ini karena apa? Karena khususnya sejak pandemi ya. Pandemi ini mengubah banget, justru kalau nggak punya gadget nggak bisa macem-macem, nggak bisa sekolah, nggak bisa berinteraksi, nggak bisa main sama temennya. Hmm. Dan apa ya, dunia udah sangat berubah semenjak khususnya semenjak pandemi. Hmm. Suatu perubahan yang kita nggak siap sebenarnya tapi harus terjadi. Ya, Dan di masa setelah itu pandemi saya ya masih ingat di masa pandemi anak itu di umur yang SD kelas 1 bahkan betul di bawahnya mereka udah pegang gadget karena betul istilahnya kewajiban untuk sekolah. belajar Iya, sekolah dan sebagainya. Jadi itu ya, normalisasi memegang dunia digital di tangan mereka itu makin 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 mudah aja. makin dini. Ya, Uh-uh. ya, Itu menurut saya memicu satu trending gitu ya, bahwa sekarang itu udah normal. Sementara orang tua juga saya perhatikan semakin sibuk. Jadi saya ya. nggak tahu orang tua sendiri. Nah, sekarang saya mau tanya sama Christopher, apakah lihat trending tidak ya bahwa orang tua sendiri banyak yang kecanduan dengan gadget? Exactly, exactly. Ya apa ya? Mungkin bicara tentang ini ya. Di salah satu film yang menurut saya bagus ya. Tahun 2017 ada sebuah film berjudul Susah Sinyal. Interesting, di film itu diceritakan ibu yang super sibuk mengajak anaknya yang juga super sibuk, anaknya yang lagi jadi rising star di sosial media, untuk menyepi ke daerah yang susah sinyal hanya demi bisa ngobrol hati ke hati, heart to heart. Dan akhirnya benar tempatnya susah sinyal, dan akhirnya ternyata dua-duanya terganggu, bukan hanya sang anak yang terganggu nggak dapet sinyal, tapi ibunya juga, karena banyak kerjaan yang ngejar dia dan dia Ya, juga nggak dapet sinyal, dia juga nyari sinyal sama kayak ya, anaknya. Dan ya, satu film yang menurut aku menarik dan ya, menggelitik ya, kenyataan bahwa kerap kali kecanduan anak kita akan gadget dan sosial media mereka tiru dari kita, ya. dan itu kenyataan yang mesti kita terima. Tadi saya katakan bahwa kita berpikir, oh anak saya sekarang bisa tambah pintar, dia punya akses kepada dunia, ya dia bisa belajar banyak hal, dia bisa mendapatkan istilahnya mendapatkan hal-hal baru buat dia dan sebagainya. Dia tidak sadar bahwa sebaliknya justru sekarang pintunya dibuka, dunia bisa mengakses dia. Bisa mengakses mentalnya, spiritualnya, bisa mengakses jiwanya, itu Ya, dengan informasi-informasi yang orang tua tidak bisa filter juga. Karena kita nggak bisa menjadi polisi yang standby 24 jam selama gadget itu nyala, selama gadget itu on, lalu kita menjadi policeman yang mengawasi setiap ini. Pendampingan itu ada batasnya. Nah, ya, jadi bagaimana dengan sekarang antara orang tua yang nggak mengerti, ya, dan juga anak yang istilahnya ditarik ke dalamnya. Bagaimana ini sekarang, karena trending mental health issues, menurut saya mental health crisis ini adalah reflection ya, adalah cerminan daripada kedua hal ini. Gimana Christopher? ya, I think mengatasi apa yang sudah terlanjur terjadi gitu ya, kerusakan mungkin mental atau rusaknya hubungan antar kita, orang tua dengan anak, karena kemajuan teknologi, ya so-called kemajuan teknologi. Saya rasa yang upaya yang bisa dilakukan adalah mencoba untuk semacam melakukan retreat retreat keluarga, di mana kita bisa berbicara dari hati ke hati tentang apa yang sedang kita hadapi nih. Kita dua-duanya harus menyadari bahwa ini problem, ini masalah. Jangan sampai cuma kita doang yang melihat sebagai masalah, tapi anak-anak kita nggak ngelihat. Nah, kita harus retreat, istilahnya kabur sedikit dari kesibukan kita untuk ngobrol heart to heart dengan anak kita dan meyakinkan mereka bahwa ini masalah dan we have to do something about it. Gitu.
Itu yang saya rasa bisa dilakukan, Kalau Pak. peranan gereja seperti apa, Pak Christopher? Karena gereja kan yang punya akses kepada orang tua sebenarnya adalah gereja. Ya, semua orang tua Kristen pasti ada ke gereja kan. Jadi yang punya Ya. akses untuk melatih dan mengajar mereka adalah gereja. Nah, bagaimana peranan gereja di dalam mentoring, melatih dan mengajar orang tua? Ya, sedikit banyak kita harus beri pengertian bahwa pendampingan itu pelayanan kita yang utama ya. That's what parenting is all about. Pendampingan tadi seperti Pak Amar bilang. Tapi kita akan punya batas pendampingan sampai mereka udah punya kehidupannya sendiri. Dan hendaknya kita nih jangan mempercepat itu terjadi, bahwa mereka punya kehidupannya sendiri terlalu cepat gitu loh. Dan kita harus mendampingi mereka untuk melaksanakan misalnya pelarangan atau pembatasan waktu, saya rasa udah irrelevant karena pandemi kemarin ya. Yang kita bisa lakukan adalah mendampingi. Jadi setiap kali mereka lagi lihat sesuatu, kita harus jangan cuek, jangan abai. Dan kita tanya nih apa, kamu lihat apa, nonton apa, kok nonton ini terus, apa yang bagus dari itu. Dan gereja punya peran untuk meyakinkan semua orang tua bahwa pada akhirnya yang paling bertanggung jawab atas anak-anak adalah orang tuanya. Jangan sampai kita ini selalu menyalahkan yang lain untuk tanggung jawab yang sebenarnya adalah tanggung jawab kita. Misalnya contoh, kita nggak ngerti caranya gimana bacain Alkitab ke anak-anak atau bawa mereka kepada Tuhan, akhirnya kita bawa mereka ke sekolah minggu yang bagus. Akhirnya ketika anak kita kurang rohani, kita nyalahin guru sekolah minggunya. Ya kan, kita nggak tahu cara bagaimana mendidik anak-anak kita dengan pelajaran. Akhirnya kita bawa ke sekolah yang baik atau bahkan les-lesan yang oke. Dan ketika mereka kurang pintar, kita salahin mereka. Dan itu yang terjadi akhirnya pergaulan juga gitu. Ya kita lihat anak kita berantakan hidupnya nilainya dan kita selalu menuduh pergaulan yang rusak. Padahal pergaulan yang terutama mereka sebenarnya kita sendiri. Ya tadi Pak Mark sempat ada kutip satu bagian yang selalu saya jadi pengingat buat aku dan istri ya, bahwa anak tuh sering gagal taat, tapi jarang gagal meniru. Betul. Dan ini sesuatu yang mengerikan sih. Dan peran gereja sebenarnya itu kasih tahu bahwa itu tanggung jawab kita loh. Jangan lempar tanggung jawab itu kepada yang lain dan berharap kita bisa kasih alasan kepada Tuhan bahwa oh ini salah lingkungannya, salah pergaulannya, atau bahkan salah dunia digital sekarang. Tapi pada akhirnya kita yang akan dicari ketika anak kita nggak tahu ada di mana atau apapun keadaannya. Ya, bagus sekali dan saya pikir juga orang tua yang harus ambil keputusan yang sulit karena banyak sekarang papa dan mama bekerja dua-duanya yang out of home, sementara anak pulang dari sekolah belum tentu ada orang tuanya. Nah, siapa yang ada di situ? Dan ini adalah pergumulan orang tua karena harus ambil pilihan. Dan pilihan itu kan pasti ada konsekuensinya. Di 1-2 tahun ini akan semakin jadi ini Pak Christopher ini dengan arus kecerdasan buatan yang akan mempercantik segala sesuatu, membuat lumbung-lumbung digital yang makin menggiurkan, makin menggairahkan, yang makin wow, yang makin mengagumkan, apalagi gaming, apalagi social media, banyak sekali e-commerce. Ini semua akan makin menggiurkan. Jadi tantangan ini tidak selesai. Ini akan semakin jadi ke depan. Saya memberi 30 detik terakhir untuk Christopher. Mungkin kasih wajangan kalau hari ini bisa bicara kepada orang tua di mana-mana. Kira-kira nasihat apa yang bisa Christopher berikan buat kami? Ya, selain teladan, apa yang kita diperintahkan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga ya, adalah bicara tentang kehadiran. Nampaknya udah bukan waktunya bagi kita dengan berbagai alasan bilang saya gaptek dan gak ngerti untuk tidak hadir di sosial media. Karena disitulah anak-anak kita berada, berinteraksi, bergaul, ya belajar, bahkan dipengaruhi. Ini saya rasa kita nggak ada pilihan lain, kita harus juga hadir di situ. Segala daya upaya harus kita lakukan. Yang nggak bisa pakai alasan gaptek, nggak ngerti untuk menjadi alasan kemalasan. Karena sekali lagi anak-anak kita adalah tanggung jawab kita. Kita harus terjun langsung ke sana dan mencoba untuk hadir bersama dengan mereka, mendampingi mereka selama mereka masih bisa kita nasihati, belum punya kesibukan dan dunianya sendiri. Paling itu yang saya coba encourage para orang tua untuk hadir juga di sosial media. Good.
Thank you so much, Christopher. Terima kasih banyak waktunya. Sampai jumpa kembali di Saya Bagi Negeri. Thank you, Bas. Itu saya pikir bagus sekali dia bilang alasan kemalasan. Ya. Dan itu yang saya jumpai di mana-mana. Banyak sekali orang tua ingin lempar tanggung jawab Kepada guru, kepada siapapun sekolah minggu, lainnya. ya. Tapi realitanya adalah kita tidak menerima tanggung jawab itu sebagai tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Ya, betul. Dan pada akhirnya kita berdalih, ya, dan itu sebenarnya di balik itu semua adalah we are lazy, kita malas untuk nggak mau bayar harga yang mahal demi membangun hubungan dengan anak kita, mendampingi mereka dan melakukan tanggung jawab kita Ya. sebagaimana Tuhan panggil kita untuk lakukan. Nah, hal ini tidak akan bertambah mudah, tetapi pasti akan bertambah runyam ke depan. Dan yang bisa kita lakukan tak lain tak bukan adalah membangun anak-anak kita menjadi manusia yang berkarakter Kristus. Itu adalah panggilan bagi setiap orang tua. Orang tua adalah sumber utama bagi anak-anaknya. Dan inilah prioritas dan pelayanan orang tua untuk anaknya dan untuk Tuhan. Anda katakan, Pak, saya sibuk, saya banyak sekali urusan. Saya mau beritahu kepada Anda hari ini bahwa setan mendengar itu dan dia tertawa. Orang tua yang terlalu sibuk untuk anaknya akan pada akhirnya harus telan pil pahit bahwa anaknya dibangun oleh sumber kekuatan yang lain bukan dari orang tuanya. Ingat, anak adalah peniru yang ulung, jadi adalah tanggung jawab Bapak, Ibu, dan saya adalah untuk memberi mereka sesuatu yang layak untuk ditiru. Maria Simorangkir, juara Indonesia Idol tahun 2018, hampir kehilangan nyawanya karena komentar negatif di media sosial. Lalu bagaimana ia bangkit? Mari kita saksikan. Aku Maria Simorangkir, aku the winner of Indonesian Idol 2018. Banyak sih komen-komen netizen, orang-orang di luar sana yang komen. Awalnya itu waktu aku nyanyi lagu Not to God. Jadi aku lihat ada satu komen, itu pertama banget. Itu satu komen dia bilang, apa sih Maria cuman teriak-teriak doang nyanyinya, gak enak banget didengar gitu. Ya, aku mikir kayak, oke, gitu. Tapi aku masih fine gitu. Tapi sampai lama-lama orang-orang makin banyak ngikut-ngikutin tuh. Iya ini teriak-teriak juga, ini nggak enak banget dengarnya gitu. Dan makin lama kenapa ya gitu. Kok aku mikirnya apa yang salah sih dari aku gitu. Aku nggak pernah buat salah. Paling menyakitkan tuh sebenarnya body shaming sih. Yang paling sakit itu bilang gendut, terus ih apaan sih nggak cocok, idola harus cantik dong, harus putih, harus kurus, harus tinggi gitu. Aku pernah sampai 2 hari nggak keluar kamar. Sama sekali nggak makan, sama sekali nggak minum. Aku sampai, tapi jangan dicontoh sih, aku self harm sampai separah itu. Di saat itu aku mikir kayak lebih baik aku nyakitin diri sendiri aja deh gitu. Aku pakai silet, aku self harm gitu. Tapi udah mikirin mau bunuh diri, bikin aku down gitu sampai aku harus matiin komentar Instagram, harus matiin Instagram, nonaktifin Instagram selama sebulan. Tuhan, aku kenapa sih diciptain itu harus gendut? Aku tuh maunya kurus, maunya tinggi, maunya putih kayak gitu. Orang-orang tuh maunya yang kayak gini loh Tuhan, aku harus kayak gini gitu. Emang aku tujuan hidup aku itu apa sih Tuhan gitu. Aku sampai mikir Tuhan kayaknya nggak kasih jalan apa-apa sama aku gitu. Tapi setelah itu baru bisa damai ketika Papa datang ngajak ngobrol. Akhirnya Papa cerita kalau Tuhan Yesus itu kasih kita jalan susah karena ujungnya bakal indah gitu. Karena kita bakal ngerasain susah dulu sama kayak Tuhan Yesus di kayu salib, dia mati di kayu salib, dicambuk, dia dihina-hina sampai dia wafat di kayu salib. Tapi akhirnya dia naik ke atas surga. Dan itu persis banget Papa ceritain sama aku. Dan itu yang aku alami. Aku alamin itu susahnya gimana aku bisa tahan diri, susahnya aku bisa jaga emosi depan orang yang bilang aku
hitam yang bilang aku ini gitu. Aku harus bisa, aku nggak boleh lemah, aku nggak boleh sedih. Karena Tuhan, aku yakin Tuhan Yesus itu bakal bantuin aku. Apapun yang aku lakuin. Seyakin aku percaya sama Tuhan Yesus dari awal. Apa yang aku rasain malah sekarang ini, kayak Tuhan itu ngerangkul gitu. Tuhan itu kayak berasa di samping gitu. Kayak nemenin di saat aku dapat komentar lagi dan lagi. Aku damai malah. Kayak mikir nggak usah dibales deh, nggak usah dipikirin gitu. Yang dulu aku ngurusin banget harus bales ini satu-satu, harus balas. Malah sekarang udah tenang, udah bisa damai. Doa aku sih ke Tuhan bilang kalau memang jalannya seperti itu, aku percaya Tuhan aja yang atur hidup aku gitu. Aku doa seperti itu. Aku serahin semua ke Tuhan gitu. Poin selalu yang aku bilang tuh, Tuhan pasti selalu memberikan kita jalan yang terbaik. Karena Tuhan yang gambarin kita. Tuhan yang gambar kehidupan kita. Jadi serahkan semua pada Tuhan, bersyukur apapun yang kamu terima dari Tuhan. Cantik dia. Ya. Ya. Ya, terus suaranya juga pasti juga dong masuk ke Indonesian Idol. Tapi oleh karena perkataan. Ya, tapi itu kan iblis yang menipu, Ya. gitu ya, itu menunggangi kelemahan, Ya. lalu dia bisik-bisik gitu ya, dan dia dari celah itu Ya, kan. betul. Jadi kita lihat ya bagaimana iblis itu menunggangi dalam hal ini sosial media ya, untuk melipat gandakan suara seperti itu. Betul. Sehingga seorang, kita jangan lupa waktu dia di Idol, dia cuma belasan tahun, Ya. umur belasan tahun. Betul. Dan dia hanyut di dalam itu. Ya. Apa yang orang lain pikirkan tentang aku, pandangan orang lain tentang aku tuh bagaimana, kok Ya. bisa gitu Ya. loh. Ya. Lalu muncullah semua itu yang lain. Betul. Jadi ya memang ini adalah dunia di mana kita harus bangun Ya. anak-anak ini. Ya. Tahukah saudara bahwa perkataan itu sangat berkuasa. Seperti kisah Maria Simorangkir. Oleh karena perkataan yang dia terima, padahal itu tidak seperti adanya dirinya dia, tetapi dia dimakan oleh perkataan itu, sehingga sampai dia punya rencana untuk menyakiti dirinya sendiri. Tuhan punya perkataan yang indah buat kita. Dan apa yang Tuhan katakan, itu yang benar. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 berkata, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadari. Kita ini adalah produk ajaibnya Tuhan. Kita dikasihi Dia tanpa syarat. Dari mata Tuhan kita ini sangat berharga dan mulia. Karena itu jangan izinkan apapun mendikte hidup kita. Ada sebuah istilah berkata jangan pakai label orang lain. Yang benar pakai apa yang kata Tuhan. Engkau sangat dikasihi, engkau sangat diinginkan. Dan karena engkau, dia mau mati. Dia menyerahkan nyawanya. Dia tinggalkan surga yang begitu mewah dengan segalanya. Hanya untuk orang seperti Anda dan saya. Hari ini, izinkan kami berdoa. Untuk Anda sekalian yang mungkin hari ini merasa, aku tidak layak. Aku tidak berguna. Aku ditinggalkan, aku dihina, bahkan aku dibuang. Tidak demikian, karena Tuhan menerima Anda. Dan Dia terbuka tangannya untuk berkata, engkau anakku, aku mengasihi engkau. Boleh kami berdoa untuk Anda sekalian? Mari kita berdoa.
Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih kalau firman-Mu itu iya dan amin. Firman-Mu tidak pernah berubah. Engkau mencintai setiap manusia dengan kasih yang kekal. Hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk siapapun yang hari ini merasa bahwa tidak berguna. Aku orang yang diabaikan. Sudah lama orang tuaku meninggalkan aku dan aku tidak berharga. Dengar baik, Tuhan mengasihi engkau. Hari ini saya diingatkan Tuhan untuk berdoa buat anak-anak yang terbuang. Anak-anak yang dibiarkan, Tuhan menerima engkau. Tuhan mengasihi engkau. Kalau itu adalah Anda, mari sepakat dengan saya. Ulurkan tanganmu di layar dan kita akan berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak yang diabaikan, yang dibuang, yang ditinggalkan, yang tidak pernah didengar kata-katanya. Dan yang masuk adalah kata-kata bohong, kata-kata dia tidak penting, dia tidak berharga. Hari ini Tuhan menerima engkau dan Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mau menggendong engkau. Tuhan mau membelai engkau dan menyatakan kasih-Nya kepadamu. Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu dan memberkati setiap anak-anak yang terabaikan ini. Dan engkau pasti memberikan kepada mereka damai sejahtera dan kasih dan kebaikan. Dalam nama Yesus, terima kasih-Nya. Terima kebaikan Tuhan dan engkau akan memiliki damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Amin. Amin, amin. Nah, saat Anda dijamah Tuhan, saya percaya Anda dijamah Tuhan, itulah saat yang terbaik untuk memberitahu seseorang. Bersaksi adalah hal yang sangat powerful, penuh kuasa. Ingat, kata-kata itu penting. Dan siapa yang berkata itu sangat penting. Hari ini kita mulai terima firman kebenaran yang mengganti kata-kata yang sebelum-sebelumnya. Selama ini manusia yang berkata-kata. Selama ini iblis menungganginya dan juga berkata-kata. Tapi hari ini firman Tuhan berbicara buat kita semua. Dan ini Anda hidupnya mulai diubahkan olehnya. Harus beritahu. Sekarang Anda yang harus berkata-kata. Angkat telepon, hubungi kepada counseling center kami. Ada nomor di layar. Dan berkata-kata. Beritahu. Bersaksi kepada kami. Dan mungkin Anda mengatakan, tapi saya perlu didoakan. Hubungilah kami. Kami ada sahabat doa yang menunggu 24 jam per hari. Itu adalah pelayanan kami. Pelayanan kami adalah untuk memberkati, mendoakan Anda. Dan kami percaya saat itu Anda akan pasti juga mengalami mujizat terjadi bagi orang yang percaya. Kami menunggu Anda menghubungi kami di Counseling Center CBN sekarang. Suaminya kehilangan pekerjaan. Mereka juga harus menghidupi 2 orang anak. Bagaimana cara Ratna Nengsi untuk bertahan? Kita saksikan bersama. Pas COVID kedua itu kan nggak lama laki kena PHK. 10 tahun kerjanya. Uang pensiun nggak dapet. Cuman dapat uang jasa. Itu aja cuman nggak seberapa. Anak udah mulai sekolah dua-duanya. Ada bapak sama adik aku. Jadi biayanya ya dari kita. Ya gimana ya? Kalau kita pikirannya berarti putus asa, mikir ke anak-anak kasihan gitu kan. Ya udah, ini aja kita jualan kopi aja yang modalnya juga nggak terlalu ini kan. Cukup air sama kopi rencengan kan. Akhirnya bantuin suami jualan. Kalau air panas habis ini, jadi saya yang jalan, dia yang tunggu pangkalannya gitu. Ya udah sambil berjalan aja sampai kontrakan aja nunggak. Tapi ya tetap berusaha kan. Anak saya dua-duanya sekolah di sini di OBI. Dari situ kenal Kak Esther. Makanya kemarin kan ditawarin modal dari sini, dari OBI. Ngerasa apa ya,
tanggung jawab baru sih, kayak amanah lah, harus dijalanin gitu. Dari modal itu kan, jadi buat modal ke situ nasi ayam geprek. Kalau waktu itu kan masih banyak anak proyek, jadi saya jualnya ke anak-anak proyek. Kalau sekarang kan proyeknya udah selesai, kan ayam geprek jarang ya, paling pesenan doang. Daripada modalnya angus kan, ya udah bikin gorengan aja, bikin camilan, laku ya lumayan lah. Kadang ada lebihnya, cuman ya diputer buat modal lagi, cuman nggak terlalu kewalahan kayak pas kena PHK itu suami. Itu tadinya kan iseng-iseng aja kan, lagi gunting-gunting aja, bungkus kopi kan banyak. Mikirin si Adinda anakku tuh mau wisuda juga kan, mau beli baju kebaya, gimana ya? Enggak, ada lihat YouTube ada iklan itu apa bikin kerajinan dari situ, nyoba-nyoba jadi sampai udah dapet 2 meter kali 2 meter kalau nggak salah, dijual ya buat beli baju itu. Lumayan jadi ini juga, jadi penghasilan juga itu. Harapannya pengennya ya tetap jualan lebih maju aja sih, kan udah nggak kerja ya, biar jadi usaha aja, kalau bisa lebih berkembang gitu. Jalanin aja, pikirannya positif aja. Sekiranya masih bisa dilakuin ya lakuin aja. Ceritanya di balik itu adalah persahabatan dan komunitas yang seorang Nengsi yang dapat di daerah Tanah Merah. Dan saya sering ada di daerah sana, dan ya Ibu Maria juga berkali-kali ke sana. Itu daerah yang tidak mudah ya. Betul. Dan itu adalah daerah yang harus bertarung untuk hidup. Ya. Jadi komunitas itu penting. Persahabatan itu penting. Dari situ, nah apalagi kalau berjumpa dengan Ober Berkat Indonesia, kita dapat komunitas, tetapi komunitas yang syarat dengan kasih Tuhan, sehingga melalui itu kehidupan orang diubahkan, keluarganya diubahkan, dan kadang-kadang ekonominya juga diubahkan. Nah, bersama dengan kita hari ini ada seorang hamba Tuhan yang melayani bersama dengan Ober Berkat Indonesia. Itu adalah Pak Laya yang ada di Tanah Merah. Halo, Shalom. Halo Pak, Shalom. Apa kabar? Terima kasih waktunya hari ini. Sudah menunggu agak lama ya. Lagi ada di mana Laya? Saya lagi ada di halaman sekolah Obi di Tanah Merah Pak. Oke, nah ceritakan sedikit pelayanan Ober Berkat Indonesia di Tanah Merah dan apa yang kita lakukan untuk masyarakat di sana, silakan. Ober Berkat Indonesia ada di Tanah Merah, tujuannya adalah untuk membantu setiap masyarakat yang ada di Tanah Merah yang berasal dari keluarga prasejahtera, orang-orang yang tergolong miskin, sekolah juga tidak ada, anak-anaknya juga terlantar begitu saja. Semua itu bisa dikatakan produk-produk dari broken home. Dan kebanyakan ada di dalam wilayah Tanah Merah ini. Nah, jadi kehadiran Ober Berkat Indonesia di sini memberi solusi bagi mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan kehidupan yang boleh kita katakan layak, melalui pendidikan, melalui pelayanan-pelayanan kemanusiaan, pengobatan gratis, dan banyak lagi yang dilakukan oleh Ober Berkat Indonesia di tempat ini. Dan itu sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Tanah Merah ini. Wow, nah, ada berapa anak dan berapa keluarga yang kita layani di sana lah ya? Kalau keluarga yang kita layani di sini, yang sudah dibantu oleh CBN, ada 7 keluarga yang mengikuti ada satu program dari CBN, dan mereka itu semua adalah berasal dari keluarga prasejahtera semua. Gitu ya.
Dan seperti tadi Nengsi ya. 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 Nah, itu Ratna. dia bisa berjumpa dengan obor berkat Indonesia, itu kemanusiaannya CBN. Caranya dia bisa ketemu dengan OB itu bagaimana lah ya? Ibu Ratna ini adalah salah satu orang tua murid yang anaknya ada di sekolah OBI. Baiklah, ya. Oke, jadi dia anaknya sekolah di PAUD-nya kami ya, Super Iya. 5 yang ada di sana. Betul. Ada betul. berapa anak yang sekarang terdaftar di Super 5, Pak Laya? Di Super 5 sendiri ada sekitar 70 orang murid yang dilayani setiap hari di PAUD Super 5 Tanah Merah. Itu besar sekali ya. Kalau 70 anak itu ada berarti begitu banyak keluarga ya, lalu lalang yang ada di dalam komunitasnya, dan itu luar biasa. Nah, kalau tadi saya dengar dengan kalau nggak salah ya, ada 7 keluarga maksudnya Laya yang mendapatkan bantuan yang khusus untuk UMKM ya, atau semacam modal untuk membangun usaha. Apakah itu betul? Betul Pak, mereka ini adalah keluarga-keluarga yang ikut program Micro Enterprise dan mereka mendapatkan bantuan dari CBN. Baik, kira-kira seperti apa sih contoh usahanya? Tadi Ratna Nengsi, dia itu usahanya itu lebih kepada ayam geprek ya. Iya. Saya nggak ngerti ayam goreng. geprek. Ya. Tapi ada contoh lainnya apa kira-kira Kak Laya? Mereka di antara 7 keluarga yang dibantu ini ada yang jualan kopi keliling, ada yang membuka usaha ayam geprek, ada juga yang membuka warung kecil-kecilan. Nah, dan itu semua adalah berkat dukungan dari CBN, Pak. Puji Tuhan. Dan banyak sekali ya di sana yang ayahnya tidak ada. Kalau tadi seperti Bapak bilang broken home ya, yang Betul. sangat sulit untuk mereka mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Kira-kira harapan ekspektasi Kak Laya tahun ini, tahun 2024, untuk pelayanan di Tanah Merah, kira-kira harapan ekspektasi doa seperti apa untuk tim di sana? Harapan kami sebagai tim yang ada di Tanah Merah adalah supaya generasi yang ada di Tanah Merah bisa dijangkau semua melalui pendidikan gratis, melalui program-program pemberian bantuan usaha bagi keluarga-keluarga prasejahtera, dan pelayanan-pelayanan yang lain yang diberikan bagi mereka. Kami mengharapkan supaya anak-anak ini semua bisa dijangkau semua Pak, karena kami melihat begitu kasihan mereka di jalan-jalan, mereka jalan sendiri dan sepertinya tidak ada harapan. Jadi harapan kami dengan adanya Obor Berkat Indonesia, dengan adanya pelayanan dan kami ada di sini, harapan kami supaya mereka itu bisa dijangkau dan menjadi generasi yang semakin hari semakin membaik dan membawa harapan bagi keluarga-keluarga mereka. Luar biasa. Dan itu adalah cita-cita yang sangat mulia, dan doa kami menyertai percaya bahwa tahun ini menjadi tahun yang luar biasa di daerah Tanah Merah, Jakarta Utara, untuk tim Amin. yang ada di sana. Layanilah terus dan pantang mundur. Tuhan Yesus memberkati. Dampak pelayanan cahaya bagi negeri di Tanah Merah tidak hanya dirasakan anak-anak yang menjadi murid sekolah OBI, tapi juga dirasakan oleh orang tua mereka secara holistik melalui bantuan UMKM. Pelayanan ini bisa terjadi karena Anda yang menjadi mitra CBN. Kalau Anda belum menjadi mitra CBN yang juga mendukung Obor Berkat Indonesia, saya mau mengundang Anda hari ini untuk bergabung sebagai mitra. Anda bisa scan QR code yang ada di layar atau kunjungi website donasi.mitra.com dan Anda bisa menjadi mitra CBN. Ya, bukalah dompet Anda dalam kemurahan dan menyumbangkan apa yang Anda bisa sumbangkan. Mungkin itu adalah sekali memberi
Mungkin Anda mau memberi, oke, saya 100.000 atau 500.000 atau 1 juta sekali memberi. Itulah yang saya bisa berikan. Atau Anda mau ambil opsi lain, saya bisa berikan 200.000 per bulan. Setiap bulan saya mau ikut menjadi tim CBN, mitra CBN, supaya kita berhasil di dalam pelayanan di Tanah Merah, di berbagai wilayah di Indonesia. Anda bisa lakukan itu. Dengan demikian Anda akan menjadi bagian daripada tim CBN. Kita melayani mereka yang kurang beruntung. Apakah hari ini Anda diberkati dengan cahaya bagi negeri? Bagikan program ini kepada orang lain. Dan juga tekan tombol like serta berikan komentar Anda di kolom komen di bawah ini. Oke, janganlah hendaknya, ini firman Tuhan buat kita untuk menutup program, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Saya Mark McClendon. Dan saya Maria Kasmetan, undur diri. Tuhan Yesus memberkati.